Pagi sidang jemaat, selamat kita ketemu kembali di tempat ini. Katakan kepada saudara kanan kiri, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya, kita ada karena kemurahan Tuhan, kita ada pada hari ini. Amin. Haleluya. Hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan. Hari ini kita akan rasakan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengandalkan meninggikan nama Tuhan. Saudara sejemaat bangkit berdiri, kita akan puji ya. Amin. Kami datang Tuhan, mulaikan kami rindu hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan
Puji bersama-sama angkat tangan kita saudara. Tapi yang layak untuk kita semua. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja yang segala raja. Terima pujian,
Yesus, Raja di atas segalanya. Terima pujian Yesus, Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Untuk doa pemberian. Amin. Haleluya. Glory, glory, Yesus dikasihi. Lawatan Tuhan kita hari ini. Dinikmati Engkau. Haleluya, haleluya. Amen. Nyanyian katakan bahwa sebab Engkau layak dipuji Tuhan. Amin. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan. Allah yang kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami anak-anak. Sebab itu kami mengucap syukur. Kami terima kasih kepada Engkau. Karena Engkau Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah, kami boleh datang kepadamu. Biarlah roh Allah bekerja dalam hidup kami. Istimewa kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Kami mempunyai satu kerinduan untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun di dalam perjalanan hidup kami yakin bahwa satu-satunya Engkau adalah penolong kami. Engkau menjadi penghibur hati kami, kekuatan dalam hidup rumah-rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih kasih setia-Mu, pimpinan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami terima kasih, kami bersyukur. Tolong kami anak-anak-Mu, semua kami yang hadir saat pagi ini Tuhan. Engkau tolong kami semua, Kristima yang melayani Engkau pagi ini. Urapi hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka, baik yang memimpin pujian, firman Allah, bermain musik Tuhan, singer, semua kami yang ada. Engkau berkati kami, Engkau tolong kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa balas kasih-Mu yang Kau selalu kerjakan kepada kami tiap hari. Sebab itu sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami memulai ibadah ini hanya dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Tuhan. Haleluya. Kita berpujian. Roh Kudus tercurah tempat ini. God is good all the time. Amen. Woo!
Haleluya, ada Roh Kudus bersama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Masih memuji nama Tuhan. Amin. Api Kristus sedang menyala karena Roh Allah hari ini sedang dicurahkan. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Persembahan pertama dijalankan, kita lagi lagu ini. Api Kristus sudah menyala. Persembahan pertama dijalankan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, haleluya. Kristus sudah menyala. Api Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
seluruh jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Kami rindu hati Yesus, kami rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Bagaikan tanah
doa firman mengalirlah masa kasih hadirat Tuhan bersama dengan kami. Kami mau rasakan Tuhan, ampuni kami, kami Tuhan. Inilah penyembahan pemujian kami. Tuhan Yesus yang berterima kasih. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada bersama dia. Dan Tuhan firman-Mu boleh disampaikan kepada kami. Dan kami boleh Tuhan untuk supaya melakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Pakai kami dengan sungguh Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kepintaran, tapi Tuhan dengan Roh Allah ada bersama kami. Kami terus melayani Engkau. Kami akan terus memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan duduk diam untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Dan seluruh jemaat katakan, amin. Saya serahkan kepada Bapak Budi Satria. Shalom. Sebentar, saya belum. Halo. Luar biasa hari ini, di mana pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi di zaman ini. Dan Tuhan ingin sekali cinta mula-mula, kasih mula-mula itu ada. Betul? Bagaimana Tuhan itu sayang sekali sama kita. Bahkan Roh Kudus itu, nanti saya ceritain semua ya firman-Nya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita nyanyikan lagu yang tadi yang dinyanyi. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku yang marah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Dengan dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala hormat, pujian, kebesaran, keagungan buatmu, aku minta Kau yang berbicara hadir, Roh Kudus. Amin. Hidupku sudah disalibkan, sudah mati. Ambillah alih, bersabda Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Semua jemaat terkasih di dalam Tuhan, semua kita sama-sama berkata amin. Amin. Shalom. Shalom. Kalau ngeliat saya dari tadi sedih, nangis apa, mau tahu kenapa? Jujur, saya kalau dipenuhi dengan Roh Kudus itu saya nggak kuat, bro. Kita ini manusia yang fana, betul? Sesungguhnya kalau kamu mengerti, kamu itu kalau sudah cipta yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya yang baru itu, yang hidup itu bukan kamu lagi, itu Roh Tuhan itu sendiri. Tapi kadang-kadang terbalik. Kita bisa berkata yes, berkata amin, begini dan begitu. Tapi kenyataannya di lapangan gimana? Mutar. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus lakukan semuanya itu masuk logika? Kan semuanya tidak masuk logika, betul? Tapi kalau dia mau, nggak ada yang nggak bisa, betul? Bahkan nanti saya akan kupas satu demi satu. Saya tahu di sini memang banyak dari anak-anak Tuhan ya, yang sudah ikut Tuhan dari kecil. Saya ini ikut Tuhan ini belum lama loh. Karena saya ini pernah cerita, kamu nggak tahu ya. Saya ini ya, 2 tahun yang lalu kurang lebih ya, saya itu hampir meninggal. Jadi pada saat saya hampir meninggal itu, saya kesakitannya luar biasa. Secara fisik sakit saya nggak kuat. Saya teriak-teriak, Tuhan Yesus, ampun, 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 nggak kuat lagi Tuhan, udah nggak kuat lagi Tuhan, gitu. Dibawa ke rumah sakit, dipakai anestesi, masih teriak terus, Tuhan, sakitnya kok nggak hilang-hilang. Tuhan, saya tahu saya sebentar lagi mau diangkat, saya tahu itu. Tapi izinkan saya dari rumah sakit pulang dulu ke rumah. Saya mau nengok anak istri. Setelah itu silakan. Tapi setelah sampai di rumah bukan dia mati, tapi sakit, ketemu anak istri, tapi sakitnya nggak berhenti. Kenapa Tuhan, saya nggak kuat, kenapa Tuhan, angkat-angkat aja. Kamu bisa bayangin ya kalau saya sampai ngomong begitu? Kuat nggak coba kira-kira? Jujur aja loh, saya disantet orang. Bayang coba, udah kena saya. Kantor polisi lagi. Adik saya ngeliat sampai nangis adik saya. Dia bilang, kok mati nih, kok mati nih. Waduh, dari putih, biru, hitam semuanya kosong. Kenapa dia orang? Kok matanya putih semuanya udah gak bulu, udah kayak orang apa dah? Semua orang yang melihat saya mati. Selama 3 hari, badan saya itu seperti dihajar sama martir. Satu tumpuan, bukan di mana-mana loh, satu tumpuan nggak berhenti. Pak, 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 pak. Kamu kalau kena sekali diteriak kan? Kalau kamu dihajar nggak berhenti, kamu ngomong nggak kuat, nggak bisa begitu kan? Itu sampai sekarang penjualannya masih ada. Nanti setelah saya mau firman turun sini, kalau jemaat mau pegang silakan, saya pegang. Penjualannya bekasnya masih ada. Kencang sekali itu kalau saya kagak dijaga sama Tuhan, udah mati saya, gitu aja. Di hari yang ketiga saya berjanji, Tuhan, aku ingin kembali lagi padamu, aku ingin melayani. Amin. Pakailah kalau kau mencari orang untuk membawa firman, ini mulut aku pakai aja. Jika kau ingin mencari orang yang memberkati, ini tangan saya bilang, saya siap Tuhan. Kalau Tuhan pengen saya pergi kemanapun, ini kaki saya jalan Tuhan. Kemanapun saya mau. Haleluya. Yang penting Tuhan suruh gitu. Haleluya. Bagaimana?
Indahnya kalau kita itu hidup bersama Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Mau belajar nggak? Saya kupas satu-satu, kamu mengerti. Saya punya spiritual menurut orang-orang yang punya supranatural ya. Katanya sudah di langit ke-7. Bingung kan? Saya juga bingung. Bagaimana engkau bersama dengan Roh Kudus sampai roh di dalam tubuh itu keluar? Kau bisa lihat tubuhmu dan roh itu terbang kemana yang kau mau bersama Roh Kudus itu. Keren apa keren? Hah? Pernah ada yang bisa kan di sini? Saya bisa, saya dikasih. Saya nggak bisa, tapi dia bikin saya bisa. Amin. Bahkan saya bisa melakukan sesuatu di tempat yang tidak kelihatan itu. Kadang kita berdoa, Tuhan begini dan begitu, dengan sangat rohaninya kita minta. Padahal sejujurnya engkau tidak sadar yang kau minta itu belum terjadi. Betul nggak? Ya. Tapi kau yakin itu pasti terjadi. Amin. Betul betul. Ya. Begitu di dalam Tuhan. Dan kalau kau percaya dengan ucapanmu adalah roh yang hidup karena Roh Kudus itu ada di dalammu, semua itu tidak ada yang mustahil. Di sini siapa yang punya penghasilan rendah? Di sini siapa yang merasa dirinya minder gak mampu? Saya kasih tahu, ketika engkau menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya, kau buka pintu di Wahyu 3 ayat 20, itu ketika Allah itu masuk ke dalam dirimu. Sadar tidak sadar? Menurut kamu, saya tanya, ketika Allah itu ada di dalam dirimu, itu kamu menjadi manusia super sakti. Betul-betul. Belum lama ini saya memang agak grogan sih. Saya masuk ke dunia supranatural. Kalau kita tahu ya Jawa Barat sini, khususnya di daerah Serang Banten ya, di Kande, Baduy, apa segala macam. Pertanyaan saya, ada yang berani ya? Masuk ke alam itu kamu berteriak. Berteriak, siapa yang paling sakti di sini? Keluar! Berani ya? Lawan saya! Ada beberapa si dukun pada telepon, Pak Bos, jangan begitu, ya kan? Kita tahu nggak bisa ngelawan Pak Bos. Janganlah Pak Bos, gitu kan? Saya tahu dalam Pak Bos itu luar biasa, gitu loh. Amin. Amin. Kan ada beberapa ada orang yang suka nakal. Ini saya cerita tentang karunia loh, tentang kuasa Tuhan di sini. Nanti saya akan kupas. Orang kedar itu, mohon maaf, dia percaya apa yang dilihat, betul? Sedangkan kita berbicara apa yang tidak kelihatan itu pasti terjadi. Amin. Firman Tuhan itu adalah roh. Perkataan Tuhan diucapkan waktu Tuhan menjadi manusia, betul? Itu semuanya tidak kelihatan. Tapi kita percaya. Berbahagialah orang yang percaya yang tidak melihat tapi dipercaya. Amin. Bahkan saya lakukan, tapi saya diomelin yang akhirnya sih sama Roh Kudus. Nangis saya. Orangnya saya hajar, tepat saya keluar jam 12 malam saya hajar. 5 hari 5 malam gak sadar di rumah sakit. Tapi saya diomelin. Bilang, Budi, kakek saya, kau pergunakan apa kuasaku ini? Apakah kau sudah seizinku? Dia bilang, waduh, mati celaka dia bayarnya. Saya bilang, Tuhan, yang ini semua lu boleh ambil, tapi roh dalam lu jangan ambil, Tuhan. Betul-betul. Kalau diambil, saya jujur aja, saya mati. Kenapa bisa mati? Betul nggak? Begitu banyak raja-raja setan dari dunia orang mati saya hajar.
Saya kejar-kejar kayak maling, jujur aja. Saya bilang, goblok lu, tampang lu cuman, tampang lu serem, kaki lu banyak cuman bisa nakut-nakutin orang. Saya kejar-kejar lu saya. Ketemu lu lagi, saya hajar, bayangin coba. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Kalau Roh Kudus yang kuat gimana? Kosong nggak? Dihajar nggak? Mati nggak? Tegur saya loh. Omelin saya, nangis saya guling-gulingan loh. Ampun, saya takut diambil loh Roh Kudus ya. Jangan pergi, jangan pergi. Silakan ambil seperti jangan pergi. Lebih berharga ini daripada semua yang saya miliki. Betul? Mohon maaf, termasuk keluarga pun lebih berharga ini loh Roh Kudus. Haleluya. Betul? Barang siapa yang mencintai ayah dan ibu yang melebihi aku, sesungguhnya dia bukan milikku. Ada firman ya? Yang lain boleh tapi kita bukan mau suruh mati, bukan. Maksudnya begitu gitu loh. Jangan sampai diambil kudusnya, jangan ada Tuhan. Betul. Saya kupas ya, bagaimana kita bisa begitu ya? Mau belajar kan? Kalau nggak mau belajar nanti kalau mau telepon saya boleh saya ajarin. Jangan lupa bayar komisi. Yuk kita masuk ke ini ya. Haleluya. Kita percaya semua Tuhan Yesus adalah firman, betul, yang menjadi manusia, betul. Tuhan Yesus diutus oleh Bapa. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi, dia untuk menyelamatkan, betul. Dan dia datang untuk melayani Bapa. Sesungguhnya yang dilayani itu Bapa, tapi dia yang dilayani kamu semua domba-dombanya. Sadar tidak sadar, dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia mau turunkan grade-nya. Dia punya grade diturunin, dia menjadi manusia biasa. Dia melayani kamu. Betul? Dia bersedia melayani. Kalau ada hamba Tuhan yang maunya dilayani, saya bertanya, memang tidak salah sih kita melayani pimpinan, terus gembala kebanggaan. Tapi ada batasannya. Kadang-kadang kan domba itu ya namanya dia belum sampai di level hamba Tuhan, ya. Tapi saya tidak bisa bilang domba itu lebih rendah, tidak. Siapapun bisa dipakai Roh Kudus, amin. Kadang kalau dombanya tersesat, ya kan, ya gembalanya lah hamba Tuhan, itulah yang harus membimbing kembali ke jalan yang benar, amin. Itulah tugas hamba Tuhan. Bukannya dihakimi, dicaci maki, maka diadili. Betul. Sering terjadi. Jadi saya ngomong belak-belakan, saya open, saya nggak peduli saya. Saya orangnya, mohon maaf ya, saya cuma takut sama Tuhan. Kamu pernah dengar nggak cerita kalau ada pohon beringin tuh di situ jinnya banyak, itu setannya banyak. Kamu kalau lewat situ berinding, gitu, betul nggak? Saya bilang kamu merinding, ya udah, saya bukti di depan kamu, saya buka celana, saya kencingin pohonnya sama saya. Berani nggak? Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, gua kagak berani. Saya bilang kamu, goblok, pinggir. Kasih tahu, benar. Begitu hebat dan luar biasanya jika kamu bersama Roh Kudus. Amin. Haleluya. Saya akan cerita, besok ya. Kalau udah belajar begitu, tahu komisi jangan lupa ya. Kau begitu tahu, kau begitu kau tahu, kau mengerti, kau praktekkan, kau lihat kuasa Tuhan. Kau akan dipakai dengan luar biasa. Intinya Tuhan cuma tanya, mau atau tidak? Mau, baca itu. Tidak, gimana cara duduk? Dia tidak pernah memaksa. Betul? Lanjut ya. Ada kita kembali, mohon maaf. Udah aku muter. Tuhan Yesus, yes, haleluya. Kita buka Yohanes 5 ayat 19.
Oh. Tolong terima ya, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang sejalan. Betul? Haleluya. Kedua kamu berarti. Bentar. Haleluya. Kita lihat Tuhan Yesus, Filipus bertanya sama Tuhan, Tuhan, kau sering ngomong sama bapak-bapak, betul? Perlihatkan bapak itu kepadaku. Tuhan bilang, sudah berapa lama kau ikut aku? Ya. Betul? Haleluya. Masakah kau tidak tahu aku tidak membawa dalam aku? Amin. Amin. Tuhan Yesus di bumi ini, dia lakukan semuanya perintahnya Bapa. Ya. Untuk memuliakan Bapa, mengerti? Amin. Bukan untuk mempermuliakan dirinya sendiri, tapi Bapa yang mempermuliakan dia. Karena dia itu lulus, bukan lolos. Betul-betul. Kita lihat 3 pribadi yang berlainan begitu dahsyat dan luar biasanya, satu demi satu saya akan kupas. Ya, kau akan mengerti siapa itu Allah kita. Allah kita itu tidak ada tandingannya, luar biasa. Tidak ada yang mampu melawan dia. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Jika kau berkata kepada batu, batu jadi roti, ngomong. Bisa loh. Pertanyaannya, sampaikah imanmu levelnya seperti itu? Balik lagi ke diri kamu masing-masing. Lihat, saya lihat dia cerita. Waktu Tuhan di Taman Getsemani, betul? Tuhan Yesus itu berdoa. Dia itu tahu sebentar lagi akan menjalani penyaliban, betul? Penyiksaan begini dan begitu. Secara manusia dia tidak kuat, betul? Dia sampai bilang sama murid-muridnya, tidak bisakah kau berjaga-jaga sejam saja dengan berdoa? Sampai akhirnya Tuhan tahu, gua udah ngomong sekali, Bapak dia ngomong 2 kali, seperti itu. Ketiga kali dia ngomong, jadilah kehendak Bapa. Amin. Amin. Datanglah ya imam-imam besar itu ya datang untuk menangkap dan menghakiminya. Pertanyaan saya, kemana 12 muridnya itu setelah ditangkap? Bahkan di antaranya itu ada yang menyangkal dia terang-terangan pada saat ditanya 3 kali. Siapa itu orangnya? Banyak loh di zaman sekarang ini loh. Kita udah ikut Tuhan. Begitu kita melihat pasangan kita itu kehidupannya ya dari segi materi itu lebih tinggi. Demi sebuah materi yang tinggi dia rela menyangkal Tuhan. Cilaka 12. Kau lihat begitu banyak yang menyangkal itu, habis loh. Medsos masuk kan? Babak belur loh, serem badinya loh. Bahkan ada yang dari hamba Tuhan itu sampai didudukin oleh kita, betul? Kau lihat apa yang terjadi? Seperti malaikat ngamuk tampar Herodes, matinya pelan-pelan. Kau mau mulai gimana? Pelan-pelan. Sakitnya pelan-pelan. Kayak kita diiris-iris pelan-pelan. Gimana rasanya coba? Tengah mati kan? Ngerti kan? Sabda Tuhan sendiri itu didudukin. Kurang ajar enggak? Kemana 12 muridnya? Saat ini engkau bisa berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku setia bahkan sampai garis akhir, betul? Lihat, pada saat engkau di puncak kesuksesan, adakah Tuhan dalam dirimu? Saya garansi 98% nggak ada. Pasti sejak duit semuanya. Jadi Tuhan Yesus berubah jadi duit.
Ya. Begitu Tuhan Yesus tangkap, disiksa, Tuhan Yesus itu tidak bisa loh kalau tidak sama Bapaknya. Nanti saya akan cerita, kita pun tidak bisa kalau tidak ada Roh Kudus loh. Amin. Saya itu setiap hari ngobrol pagi-pagi diajak nyanyi, kadang-kadang dia ngomong baik-baik, saya bilang gitu, malah saya nggak boleh salah. Mau tahu kenapa? Kok baik banget sih gitu loh, aduh gua di penjahat, kok baik banget gitu loh, ngerti gak? Ada yang bilang, Pak, saya mah udah dibaptis, saya udah terima Roh Kudus, betul? Saya udah bertobat, ya kan, ngomong sama saya tiba sama kursi sama saya. Mau tahu nggak apa? Pertobatanmu itu palsu, saya kasih tahu. Manusia itu tiap hari berbuat dosa, betul nggak? Kau marah emosi, dosa belum? Dosa. Betul? Ya. Kau berkata-kata yang negatif, dosa belum? Dosa. Jadi jangan bicara pertobatan dengan saya. Berarti jika kau ada Roh Kudus itu yang mengajarimu supaya menjadi benar. Amin. Bukan karena dirimu bisa jadi benar, tapi Roh itu yang mengajar engkau menjadi benar. Haleluya. Lihat apa yang dilakukannya. Kehebatan, kedahsyatan alam Bapa kau lihat. Firman itu bersama-sama dengan manusia, dia berjati terbagi, dia bersama dia itu Firman. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia ngomong, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Bapakku, jangan tinggalin saya. Kau tahu gak? Begitu pula kita dengan Roh Kudus, kalau mau ditinggalin mampus tuh, saya tahu. Ditinggalin Bapaknya, tinggal lihat Arsel begini doang. Tetapi jangan, aduh gak digantung gimana turunnya. Jangan tinggalin saya. Kasihan gak? Buat siapa? Buat kamu, tau gak? Dia Tuhan, dia Raja. Betul? Disuruh ke gereja aja, aduh tak dulu apa? Dia bilang, ini ada masakan belum ada tamu datang, kurang ajar gak coba? Emang Tuhan butuh duit lo? Ngerti? Tuhan tuh gak butuh duit kamu. Kamu yang butuh duit. Saya bongkar ya. Jika ketika Allah ada hidup di dalam dirimu, perhatikan ada ya. Sumber dari segala sumber sang pencipta langit dan bumi, yang punya berkat semuanya, yang ada di bumi, di langit itu berbicara surga, ada di alam semesta ini, ada di bumi alam semesta, semuanya itu ada di dalam dirimu. Amin. Amin. Percaya nggak? Jika kau hidupnya biasa-biasa saja, kau jangan mempengaruhi biasa. Di dalamku adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku ini luar biasa. Betul? Haleluya. Saya ngeliat nih hamba Tuhan yang mercy. Sebentar lagi saya beli jadi bangun. Ngerti nggak? Bukan sombong lu. Kau sedang mendoakan diri, mendoakan dirimu. Amin. Jangan bilang, siapakah aku ini Tuhan? Aku gak kerja, aku pusing, hari-hari bingung. Aku ini seperti cacing dan tanah liat. Silakanlah, selesailah hidupmu kalau begitu. Udah kau terima Tuhan, terima Bapa dan Roh Kudus, kau ngomong begitu. Bapak kurang ngajar ini dalam dirinya, benar gak? Betul-betul? Betul. Yes. Kau menghina loh. Kau sadar gak aku di dalammu ini? Amin. Haleluya. Hah? Betul, betul. Sebab kau besar, di aku besar. Rohku di dalamku lebih besar daripada ini. Segala perkara dapat kutanggung karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya apapun yang kuucapkan selalu berhasil dan beruntung. Amin. Karena yang kuucapkan itu berkat. Di mana ada diriku, di situ ada berkat. Perhatikan, sadar tidak sadar kalau kau bergaul dengan Roh Kudus, kau datang ke restoran sepi, kau duduk makan situ, gak lama penuh restorannya. Ya. Haleluya. Ngerti apa ngerti? Amin. Yes. Karena di dirimu itu ada yang berkuasa. Dia itu yang tidak kelihatan itu ada dalam dirimu sehingga memancar keluar, kau tidak bisa lihat, ya. Dan sekeliling itu menarik orang-orang yang butuh berkat rohani. Bukan berbicara firman aja loh.
Yang tidak kelihatan itu ada berkat juga loh. Amin. Amin. Wah, kalau gue datang ke restoran ini rasanya enak, betul nggak? Nyaman gitu ya, makanannya enak ya. Makanannya enak, kita duduk juga enak loh. Bukan kita bikin jumlah, bukan. Kadang kita kalau dalam suasana hati yang galau, betul? Rumah tangga ribut begini dan begitu, betul? Makanan seenak apapun kau makan, rasanya nggak ada rasanya. Betul nggak? Ayo ngomong apa ada saya mah orang lapangan loh. Saya udah alami begitu. Bagus makanan enak semua. Bisa makanan enak nggak ada rasanya semua loh. Mulut gua kenapa nih gitu kan? Padahal stres. Orang goblok. Karena di dalamnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, engkau menjadi manusia super sakti. Firman Tuhan berkata, aku datang kepada punyanya, tapi kebanyakan punyanya itu menolak aku, padahal aku menciptakannya. Amin. Tapi barang siapa yang menerimanya, garis bawahi, aku beri kuasa menjadi anak-anak Allah. Berbicara kuasa, semua kuasa yang ada di dalam Tuhan itu diberikan kepadamu. Kau menjadi sakti. Kau ingatkan dulu hamba Tuhan Benihin apa segala macam. Dia gitu sembuh. Kayak mendengar, cancer. Cancer kan kuat. Betul. Ya. Saya pernah ketemu, kamu tahu nggak itu Dayak yang Panglima burung ya? Ya, Mama itu Ida. Ada yang berani? Ida. Hah? Ada yang berani? Go? Ida Dayak. Blok. Ketemu sama saya, goblok, lu ngapain di sini? Terus pergi lu. Apa kamu lu? Tanya deh saya. Lu bisa nakut-nakutin doang. Promosi lu, iklan lu terlalu hebat. Mandau lu bisa terbang, betul nggak? Kepala orang lah putus, betul nggak? Ketabok aja dia pergi, tolol pergi lu, saya bilang. Dia pergi. Tapi kalau kau tidak bergaul dengan Roh Kudus, kalau kau tidak hidup dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, jangan sekali-kali kau bermain begituan. Dihantam, ringsak, mampus, bisa modal lah dulu. Saya pernah masuk ngejar-ngejar itu yang di pantai selatan tuh, yang orang-orang bilang setan serem kan? Goblok. Saya pokoknya dibenci lah sama begitu-gitu, sama setan-setan dibenci. Bagaimana kalau Roh Kudus yang pergi, saya ini, waduh, ngerti gak? Saya tahu nih, seperti Daud, ngerti gak Daud ya? Waktu dia berbuat salah kan, dia ketakutan loh. Semuanya boleh diambil, tapi rohmu jangan diambil Tuhan. Itulah. Itu terjadi dalam saya tahu. David silakan itu, kakinya banyak tatak. Aduh, mau dipegangin, pencet tuh mati dan gua. Betul. Terus ya? Bayangin loh. Tuhan Yesus itu pada saat ditinggal oleh Bapaknya, dia menyerahkan nyawanya, bukan karena dia bunuh, dia menyerahkan nyawanya. Aku serahkan nyawaku Bapa. Hah, betul gak? Bayangkan langsung langit menjadi gelap gulita. Betul gak? Tirai bait suci terbelah dua. Betul gak? Lihat mulai terjadi gempa. Darah Tuhan terkucuk sampai ke bumi. Kamu tahu nggak apa artinya? Bumi ini yang tadinya terkutuk, betul? Sesungguhnya kau tidak sadar sudah dibayar sama Tuhan waktu di kayu salib. Artinya anak Tuhan dimanapun ada anak Tuhan yang pernah mengakui anak Bapa Allah, engkau dimanapun engkau sudah diberkati. Dan bumi itu sudah dibayar oleh Tuhan. Di mana kau bumi berpijak, engkau di sana diberkati. Sadar tidak sadar itu artinya Tuhan saking sayangnya lu sampai tanah aja ditebus. Tanah itu tempat kau dikubur nantinya. Tapi dia tebus lunas. Hebat gak? Dia sampai mikirin segitu aja dipikirin loh. Apakah engkau berbuat buat Tuhan? Kau pada saat di mana pelayanan ini membutuhkan dana begini dan begitu yang kau berikan kepada Tuhan itu, mohon maaf saya katakan, uang parkir yang kau berikan. Kau tahu nggak parkir mobil di Hotel Mulia Vale? Saya pernah ngerasain sekali. Ya saya cukup kaget juga gitu. Begitu pulang
pulang, ya kan, pakainya segini Pak, pakainya segini, 250.000. Bayangin coba. Belum tentu ada Tuhan. Gereja-gereja yang ramai orang ribuan tuh, paling ngasih 50.000. Benar saya ngomong apa tanya loh? Haleluya. Jujur loh, berkat itu bisa pindah jika kau tidak tangkap. Ini pesan. Ingat cerita tentang Yusuf anak Yakub, betul? Dia menceritakan tentang 10 saudaranya menyembah dia padahal belum waktunya. Kalau dia tidak cerita, itu terjadinya di Israel. Betul-betul. Kenapa pindah ke Mesir? Karena dia cerita duluan. Maka berkat itu pindah. Hati-hati loh. Belum lama ini kan saya sempat mau bikin gereja di sini ya. Saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya nih? Saya mau buka gereja, tapi gerejanya itu, mohon maaf ya, saya sengaja carinya orang-orang kaya ya, sengaja saya. Tapi saya bukan cari uang. Otomatis saya bukan money oriented. Dikasih tahu saya Roh Kudus, buka aja di PIK 2 atau PIK 3. PIK 2 atau PIK 3 di atas lahan 1 hektar. Siap Tuhan, bangun aja. Saya bilang, Tuhan, kapasitas jemaat 5.000 itu gimana Tuhan? Terserah lu punya berapa? 5.000 aja Tuhan ya. Ya udah silakan. Sebentar lagi 2 bulan ini ya, kalau memang Tuhan izinkan, ini bisa realisasi teman-teman. Semua saya open manajemen. Ada yang berani nggak gereja open manajemen? Saya berani. Kau masukkan amplop, apalagi amplop itu kau tulis namanya, saya pasang dulu itu di layar monitor. Si A sekian, si B sekian, ya semuanya. Penghasilan sekian. Terus ini dipergunakan untuk pelayanan ini. Jemaatnya senang? Senang nggak jemaatnya? Haleluya. Menurut kamu mereka kalau nabur diberkatinya? Menuanya? Menuai. Salah kebalik itu. Sampai teman saya bilang, belum ada yang nekat kayak lu. Ya gue memang gue bukan cari duit. Lu tanya gue tentang bangun gereja 5.000 itu bagaimana? Lu jangan tanya gue punya Tuhan, dia suruh ya biarin dia siap-siapin. You know? Udah kasih tahu semua cara-caranya. Caranya bagaimana, datangin duitnya gimana. Udah dikasih tahu semua. Itu pasti rahasia. Karena ini belum berani saya banyak bicara, karena ini saya bicara orang-orang besar. Jadi ya, baru bicara tentang orang-orang besar. Jadi saya nggak mau bicara ya. Tadi nggak masuk YouTube ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Gereja itu harus diberkati luar biasa. Amin. Katakanlah penghasilan dalam sebulan sekitar 30 M lah, misalnya gitu ya, atau 5 atau 100 atau 50 lah. Itu kalau memang ada membutuhkan, saya keluarin. Saya nggak mau jadi gembala, tapi menjadi ketua yayasan. Karena saya bukan gembala. Amin. Saya bantu sini, bantu sono, jadi semua orang senang. Ya, kita pakai, kalau kita mau ke Roma, berjalan dengan orang yang pernah ke Roma. Kalau gereja-gereja besar itu, orang-orang bilang gereja entertain, betul? Ya, betul gak? Katanya entertain, ya orang senang di internet, betul gak? Bahkan kita kalau mau melobi proyek aja, kalau pejabat ya, kita entertain dia. Artinya manusia suka di entertain, bukan karaoke aja, makan restoran, ini dan itu sama juga entertain, betul? Ya. Saya bilang, gimana nih? Bayangkan coba, sekali lagi. Tuhan Yesus itu masuk ke diri orang mati, kau perhatikan. Tuhan Yesus merebut dua kunci maut dan kunci kerjaan maut, betul? Kamu tahu nggak kunci maut itu isinya apa? Nggak ada yang tahu kan, cuma ada di Alkitab, tapi tidak tahu, kau tidak melihat. Kau tidak melihat isinya apa. Sesungguhnya kalau kau bisa melihat, itu isi di dalam penjara-penjara itu adalah orang-orang percaya sebelum Tuhan. Betul kan? Sebelum Tuhan menjadi manusia, banyak kan?
Mereka ditawan semuanya. Ada yang bilang, saya pernah melihat neraka, bullshit. Di Wahyu jelas tuliskan langit bumi berlalu, betul nggak? Lautan api di sana, betul nggak? Itu neraka lautan api. Kalau tempat penyiksaan itu dunia orang mati, buk Hades, betul nggak? Tuhan itu masuk ke Hades. Semua orang-orang suci itu kan disuruh nyakal Kristus gak mau. Pokoknya lu nyakal, lu mau penjara, jadi tadi lu di penjara, wah siksa aja, betul kan? Akibatnya kenapa? Karena Mesias belum datang, amin. Mesias datang ngapain? Buka, dia umumkan, waduh, gua Mesias lo, udah gak? Gua juru selamat nih, betul gak? Siapa yang percaya sama gua? Percaya gak ikut? Pada saat Tuhan mati, perhatikan, kuburan-kuburan suci di zaman itu terbuka, betul gak? Terbelah dua, perhatikan, roh itu semua terangkat, amin. Ada satu penjara lagi direbut jimaut. Siapa si ular naga itu ditangkap di kalangan Tuhan, dimasukkan ke dalam situ Hades, ditangkap ke dalam, dikunci, betul gak? Kalau ada yang bilang di YouTube ngomong saya ketemu Lucifer, bohong. Firman Tuhan jelas mengatakan apa? Ditangkap sama Tuhan kok, di penjara apa di dalam, betul-betul. Bagaimana bisa bebas? Kapan bebas? Nanti Antikris datang, nanti Paus datang, betul? Mesias datang, baru dibebasin. Kau terus tangan, betul gak masalah? Makanya ketemu saya itu bingung itu Lucifer mana kali ya, mungkin si Lucifer yang di persimpangan ITC Cepaka Masih itu kalau malam-malam pakai itu. Kan gitu ya, ada dalam bayar malam-malam. Atau dalam saya nggak lihat masih ada apa enggak? Kita lanjut. Kau lihat di hari yang ketiga Allah Bapa itu mengulurkan tangannya, ditarik anaknya itu sampai ke bumi. Selama 40 hari Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Amin. Lihat kuasa Allah Bapa. Pertama dia itu berlayang-layang firman dengan dia. Ya. Kedua, dia itu mempromosikan Tuhan itu siapa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan dua kali langit terbuka, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Artinya perbuatan Tuhan itu semua berkenan di mana Bapa? Bapa mempromosikan dia. Padahal Tuhan memuliakan Bapa, tapi Bapa mempromosikan dia. Sampai sekarang dipromosikan. Kau lihat namanya itu di atas segala nama. Ya, haleluya. Yang ada di langit, yang ada di bumi harus duduk di dalam nama Tuhan Yesus. Betul tak? Kau perhatikan. Pada saat di Bukit Zaitun, Tuhan berkata apa? Kita buka firman-Nya. Yohanes 14 ayat 6. Yuk kita baca betul. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Kau tanpa Roh Kudus, kau tidak akan mengerti firman Tuhan. Betul kan? Jangan seperti ada satu kepercayaan yang lain ya, mohon maaf ya, yang dia baca begitu indah dan luar biasanya, tapi kalau kita tanya lu tahu artinya, kagak. Kayak burung beo kan? Betul. Namanya sabda, namanya firman, kita harus tahu itu apa artinya, betul kan? Jadi kita jalankan apa yang dikatakan firman itu, betul-betul. Tritunggal, Allah Tritunggal. Kita semua tahu ada satu aliran ya Nasrani, dia itu bilang satu bukan tiga. Saya bilang apa kata lo? Pusingnya debat-debat begituan. Saya lebih senang kalau ketemu orang kedar, amin. Kalau ketemu orang kedar, kalau saya katakan izin mereka semua terima. Dan semuanya itu orang-orang kelas atas loh. Berarti kan? Jadi hanya orang-orang pilihan Tuhan yang mau masuk ke atas, walaupun taruhan nyawa loh, betul kan? Coba kau injili pejabat tinggi, kau ngomong sembarangan silakan. Lah,
Saya lakukan itu loh. Haleluya. Saya percaya. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku melalui lembah yang sangat kelam, menakutkan sekali, aku tidak takut bahaya. Karena kau bersertaku. Kau takut karena kau tidak ada Tuhan dalam dirimu. Sebenarnya ada, cuma kau tidak sadar. Pada hari ke-6 kita lihat Allah Tritunggal itu berbicara, marilah kita membuat manusia sesuai dengan gambaran kita. Amin. Kita itu manusia buatan Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Amin. Ada yang bilang, menurut penelitian, manusia itu dulunya dari kera. Itu bapak moyangmu yang kera. Saya bilang, bapak moyangmu bukan kera, bapak moyangmu Adam. Betul nggak? Betul. Kalau ada yang ngaku bapak moyang yang kera, silakan saja. Bagi kita beda aliran ya nggak, beda jurusan ya nggak. Lu yang monyet, gue sama Adam ya. Teori Darwin. Karena itu adalah binatang, ya bukan manusia. Tapi di zaman purba belum ada manusia. Betul? Perhatikan peran Roh Kudus ini, kamu orang nggak sadar. Saya kupas, saya tanya Roh Kudus, dia kasih lihat. Saya bilang Roh Kudus, saya kalau bukan orang bisa meriang gitu. Bagaimana bumi belum bentuk, ya kosong gelap gelita, menutupi samudra raya. Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Siapakah itu? Siapa? Saya tahu nggak? Jawab dong. Salah nggak apa-apa. Nggak digoblok-goblok ini, janji saya. Tahu nggak siapa? Roh Allah melayang-layang itu, Roh Kudus. Amin. Ingat, bumi belum membentuk gelap gulita karena udah hancur. Sebelumnya ada bumi, dihancurin sama malaikat yang dibuang ke bumi. Tapi Tuhan tidak berkata negatif, dia selalu berkata positif. Betul? Dia bilang bumi belum berbentuk, dirapihin lagi sama Roh Kudus. Selama 6 hari Roh Kudus mengerangi alam semesta ini. Ya, diciptakan loh. Air dipisahkan, dibikin menjadi lautan. Binatang-binatang raksasa di zaman dulu dikumpulin di laut. Sekarang ada pengeboran minyak di tengah laut, betul? Minyak bumi disedot habis-habis, betul? Berarti dikumpulin di sini. Kenapa ibarat ketemu cuma sedikit? Ketinggalan. Pada saat mau dibawa kebanyakan, tinggalin satu dah. Bener nggak? Ya, pengeboran minyak di lautan, gila-gilaan. Bahkan pakai batu intan permata yang besar itu sampai puluhan kilo. Matanya itu kebor, gitu. Buset, berapa duit itu? Benar Ustaz? Ya. Minyak bumi itu kita tahu fosil dari binatang. Amin. Dan makanan iblis itu ya sesungguhnya itu darahnya binatang itu. Perhatikan kalau lihat binatang iblis. Saya kalau lihat iblis kelihatan ada yang mukanya kayak kambing. Bener, saya ngomong gitu. Mukanya banyak nih. Ada yang mukanya kayak burung, ada yang mukanya kayak si cepot gitu ya. Jadi itu ada beberapa muka, tangannya banyak, kakinya banyak gitu loh. Cuma bisa takut-takutin. Kalah-kalahnya sama Tuhan kan. Perhatikan semua tampangnya itu ada yang bagus. Kenapa? Pada saat dia sedot darahnya itu, betul? Lama-lama dia itu mau menjadi apa? Seperti binatang itu bukannya. Hari ini gue sedot monyet, besok gue sedot gajah, besok gue sedot landak. Aneh nggak mukanya? Berduri-duri. Betul nggak? Betul nggak? Manusia terdiri dari berapa unsur? Pak? Tubuh jiwa roh. 3 ya? Betul ya? Betul-betul sah? Tubuh, jiwa, roh, dan nyawanya. Nyawanya ada di mana? Yang tahu? Darahnya. Berarti kan kalau orang sakit masuk rumah sakit selalu diminta transfusi darah, kekurangan darah. Berarti kan? Setiap orang ambil tindakan kekurangan darah. Penyakit ini operasi apa aja kurang dulu? Karena makanan setan itu darah manusia. Saya tahu dah. Itu yang saya lihat. Lu percaya nggak percaya, gue nggak pikirin.
Benar? Perhatikan di rumah sakit tuh. Butuh darah itu darah ini, benar. Sampai kebingungan, aduh darah ini aneh dia, kenapa jarang punya langkah dia. Sengaja bikin susah sama setan. Yang bikin penyakit itu siapa? Setan. Amin. Kenapa? Penyakit itu bisa datang karena ada masalah. Masalah apa? Bokeh, rumah tangga berantem. Betul nggak saya ngomong? Stres ya? Kepala mau pecah. Gua di rumah diomel-omelin, gua cari setengah mati, jangan bukan dikasih alih. Wah, laki apa dia omelin begini, betul nggak? Haleluya. Betul. Nah, aku aja deh sering begitu kan di rumah. Nah, saya udah tahu lah, kata bohong, gue punya Roh Kudus ya. Kenapa dia bisa ngomong begini ya? Ini semua begitu. Gak tahu kenapa stres. Loh, akibat dari stres itu datang penyakitnya. Ya, betul. Sesungguhnya pada saat kau Puji stres, Tuhan. pada saat kau stres ada celah di supernatural itu yang terbuka. Jika kau kuat dengan Roh Kudus. Iya nih, pesan saya nih. Selubung putih menyinarimu. Kenapa putih? Saya kasih tahu nanti putih ya. Menyinarimu. Begitu kau stres, terbuka pelan-pelan. Terbuka pelan-pelan. Sampai copot. Masuk kan setan? Penyakit masuk kan? Masuk. Saya lihat tuh Bu. Saya dikirimin bola pipa napi. Ya lah cemen sih bilangnya kan. Saya ambil, saya balikin lagi. Orangnya belangsatan. Kenal. Saya bilang lu paling jago dari mana? Ayo sini, ada lagi nggak? Masih ada lagi jago. Saya bilang ayo sini ya. Saya dari begitu berani nggak? Ini orang geblek nih berani nih. Diomelin saya sama Tuhan. Kau pergunakan apa kuasa gue? Aku silakan dan gue diomelin. Jangan ke saya ya. Ikutin yang bagus-bagusnya aja ya. Jangan ikutin yang setan-setannya ya. Nanti jadi setan beneran ya. Amin. Kau lihat cerita lagi. Tuh. Perhatikan. Darah Tuhan tercurah. Bumi sudah yang terkutuk menjadi berkat. Amin. Engkau di situ bercocok tanam jeruk, mangga, jambu, apapun kau berkat. Aku berkati tanah ini dalam nama Tuhan. Subur, betul? Dan pohon ini sebentar lagi akan tumbuh dengan buah yang sangat bagus sekali. Amin. Tidak ada hamanya, dia akan sehat segar bugar. Setiap hari aku siramin air yaitu firman Tuhan. Amin. Aku beri makanan yaitu apa? Pupuk yaitu firman Tuhan. Amin. Kau lihat buahnya kayak luar biasa. Ini pengalaman. Satu, ada hamba Tuhan, dia punya lahan hektar, dia doain seperti yang saya omongin. Yang sebelah orang Kedah. Yang sebelah kagak nunggu. Yang ini nunggu dengan luar biasa buahnya. Itu bukti dan fakta. Amin Bu. Saya senang Ibu sudah di waktu usia senja, Ibu masih bergelora bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya juga maunya begitu Bu. Ya. Ini loh saya kupas ini, kamu nggak sadar kaki kan baru tahu kan? Nah, saya buka lagi nih. Lagi nih. Firman Tuhan berkata, Tuhan berkata, aku kembali kepada Bapa. Aku minta kepada Bapa agar roh itu turun. Jadi Allah Bapa itu adalah Bapa segala roh. Satu hari saya akan ajarkan caranya bagaimana berbicara dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ada yang mau nggak? Apa nggak mau? Komisi jangan lupa. Ya dong, kalau lu orang berkati dapat tampal dulu pasti lupain gua sih. Gue yang ngajarin. Ya dong. Kita teruskan. Ini udah mau selesai. Luar biasa. Roh Kudus itu Tuhan bilang dia akan menemanimu dan menghiburmu. Amin. Sadar tidak sadar. Kau lagi kesepian, walaupun di rumah ada suami, yang ibu, yang bapak juga begitu, ada istri kan, tapi kau merasa sendirian. Pernah? Sesungguhnya engkau tidak bahagia. Ya. Kenapa lagi bokeh? Betul kan? Mau kemana? Berdeketin diri diomeli, berdeketin
ini diem aja deh. Sendiri lagi. Dan gitu ya. Tuh ya. Ngaku aja. Bener kok begini kok. Saya ngomong realita kok. Saya ngalamin, saya ngomong. Sesungguhnya pada saat kau sendirian, kau ingat. Amin. Amin. Yang Tuhan ya bersedia aman-aman ini. Tiba-tiba kalau kita bisa mendengar dia bernyanyi, ku kan terbang tinggi, Haleluya. bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Tuhan, Engkaulah kekuatanku, bersama dia ku tak akan goyang. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin, amin. Haleluya. Bersama dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Haleluya. Ku kan terbang tinggi. Oh, Bapak Sika balaya kamu ya. Raja wali balaya kamu sama balaya. Haleluya, haleluya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ya, Haleluya. Glory, glory, haleluya. pada saat Tuhan terang, Roh Kudus turun, betul? Tuhan sorga. Rasul Paulus itu di rumah berkumpul dengan para murid-muridnya. Amin, amin, amin. Pada saat dia mulai berdoa, ya mulailah suara gemuruh itu terdengar, tiupan angin yang kencang. Dari api itu berterbangan di atas kepala manusia. Betul nggak? Manusia, orang-orang itu berbicara bahasa-bahasa baru, yang dimana dia tidak mengerti bahasa itu dalam bahasa roh. Amin. Siapapun di sini, saya berkata, semuanya Roh Kudus barusan bilang sama saya, yang belum bisa berbahasa roh, yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, silakan ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus ngomong sama saya, diundang dengan segala hormat, yang belum bisa bahasa roh, yang belum bisa bahasa roh, yang ingin bergaul dengan Roh Kudus, atau yang belum pernah dibaptis Roh Kudus ke depan. Amin, amin, amin. Ayo cepat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo cepat, jangan malu. Ini bukan kuat, bukan gagah. Tapi Roh Kudus itu berkata kepada saya, Roh Kudus tahu di sini ada, tahu ada. Berdiri, jangan duduk, berdiri. Glory, 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 haleluya. Pak Kepala, tolong bantu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan terbang tinggi. Haleluya, haleluya. Siapa yang
yang berat, ya. Kenakan kuk yang Tuhan pasang itu ringan, enak. Kau sadar tidak sadar? Kenapa engkau tidak bisa membakar roh? Engkau, saya katakan, saya ngomong ya, saya lihat di sini kelihatan nih. Engkau masih menyimpan luka hati. Aku, kau masih menyimpan dosa, itu artinya kau tidak bisa mudah memaafkan orang karena kau terlalu lama disakiti. Betul nggak? Sadar tidak sadar kau tidak mengampuni, roh itu tidak mau masuk dalam dirimu. Kalau roh itu ada dalam dirimu, engkau menjadi manusia yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus mengambil Roh Kudus, lihatlah suara angin bergemuruh, lidah-lidah api berkata haleluya, haleluya, terus haleluya, aku minta kepadamu, lidah-lidah panggilan semua di depan ini. Roh Kudus, pastor tu pastor. Sing kepada para puja,
Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan satu firman. Jadikan firman ini pedoman dalam hidupmu. Haleluya. Kalau kau ingin catat, kalau kau ingin foto aja jadi kamu punya. Betul? Amin, amin, amin. Tuhan datang untuk melayani, tapi Tuhan datang tidak untuk dilayani pada saat dia menjadi manusia. Betul? Amin. Firman Tuhan berkata di Matius 20 ayat 26 dan 28. Foto yang ada di slide simpan. Ini jadi pegangan hidup kamu. Pada saat engkau membaca firman Tuhan ini, engkau akan merasa tahu kau bukan siapa-siapa. Haleluya. Kau datang melayani, bukan kau layani manusianya, tapi kau layani tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Sehingga perbuatan aneh bin ajaib itu menyertaimu. Jangan sekali-kali kau merasa sombong dan hebat. Bukan engkau yang melakukannya. Amin. Tapi Roh Kudus itu di dalammu yang luar biasa yang melakukannya. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Amin. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Tidaklah demikian. Ayo baca. Ya. Matius berapa? Matius 20 ayat 26 28. 26 sampai 28. Ya. Ya. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi tebusan Amin. bagi banyak. Amin. Yes. Haleluya. Amin ya. Haleluya. Amin. 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 Glory, glory, glory. Haleluya. Sudahkah kau sanggup? Sudahkah kau baca firman Tuhan ini? Ya dan amin. Amin. Sediakah kau menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Haleluya. Pelayan Tuhan itu bukan hanya untuk di mimbar menjadi pendeta, betul? Tapi menjadi pelayan Tuhan itu engkau mengabarkan Injil. Haleluya. Bawalah jiwa-jiwa baru ya bersama berkumpul di tempat ini. Amin. Amin. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Karena yang Tuhan berikan kepadamu itu semuanya gratis. Yes. Bagaimana caranya kau membalas kebaikan Tuhan? Masakah kau bekerja cuma sendirian? Menurut kamu Roh Kudus jadi dukangan? Haleluya. Dukangan? Bukan. Firman Tuhan berkata, jangan sampai kau mendukakan Roh Kudus. Dosamu tidak akan diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Betul? Kau sudah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Berikanlah kepada orang lain itu dengan cuma-cuma. Pada saat engkau menolong dia dalam kesulitan, kalau kau lagi berlebihan, janganlah pernah minta dikembalikan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Demikianlah Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah menyelesaikan semuanya apa yang kau inginkan. Jadikanlah firman ini buat tempat-tempat ini menjadi pelita bagi mereka dan terang bagi setiap jalan-jalan mereka. Warga mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia semakin dari semakin meningkat dan berkat-berkat dari bangsa-bangsa itu akan berdatang kepadanya tanpa disadari di dalamnya itu ada Sang Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Budi Satria untuk firman yang begitu luar biasa. Amin. Haleluya. Kita kembali dengan persembahan kedua kita pujian Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya.
sampai ke timur.